Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya sini Ustaz mohon maaf ya, harusnya kita live, tetapi karena ada kendala jaringan, Ustadz recording dan ditayangkan insyaallah oleh admin di YouTube. Anak Ustadz rahimani rahimakumullahu jami'an. Di layar dapat kita lihat ada tulisan ta'rifatun awwaliyatun. Ta'rifatun awwaliyatun. Awwaliyatun. Artinya ini adalah definisi penting. Karena sebuah disiplin ilmu itu pasti ada definisinya. Dan di sini kita akan mengetahui definisi dari ilmu mustalahil hadis. Ilmu mustalahil hadis. Ilmu mustalahil hadisi huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsu al qabuli war raddi. Ilmu mustalahil hadis artinya ilmu mustalahil hadis huwa adalah ilmun ilmu bi usulin tentang usul asas, ilmu tentang asas, wa qawaida dan rumusan-rumusan yu'rafu biha, yang mana dengan ilmu ini atau yang mana dengan usul dan qawaid ini diketahuilah ahwalu as-sanadi wal matni, diketahuilah keadaan atau perihal sanad dan matan dalam hal diterima atau ditolak. Saya ulangi kembali. Ilmu mustalah hadis adalah ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabuli war raddi. Ilmu mustalahul hadis adalah ilmu tentang asas dan kaedah-kaedah yang dengan biha, yang mana dengan asas dan rumusan ini yu'raf, diketahuilah keadaan sanad dan matan, apakah diterima min haitsu, dari sisi, atau apakah diterima atau ditolak. Sini Ustaz ketikan kepada antum semua biar antum ingat. Jadi ilmu hadis adalah ilmu mustalah, adalah ilmu tentang asas dan rumusan yang dengannya, yaitu dengan asas dan rumusan ini diketahuilah sanad
atau diketahuilah keadaan, sanad dan matan. Dalam kurung suatu hadis dari apakah diterima atau ditolak. Ini dia. Kita ketahui semua bahwasanya hadis Nabi adalah sumber hukum Islam, yang mana sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad SAW, kita pasti menegakkan agama Allah ini dengan sabda-sabda beliau atau dengan hadis-hadis beliau. Kalau ternyata berita yang disandarkan kepada Nabi ternyata setelah diperiksa sanad dan matannya tertolak, maka kita tidak boleh mengamalkan hadis tersebut. Akan tetapi bila ada sebuah kabar dari Nabi atau berita dari Nabi tentang sebuah hadis, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, sikap beliau, atau juga persetujuan beliau, atau segala hal yang disandarkan kepada Nabi. Sedikit sini saya jelaskan, hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi. Itu namanya hadis. Itu namanya hadis. Baik ucapan, perbuatan, sikap atau fisik, dan juga persetujuan. Nah, semua hal ini, mau ucapan, perbuatan, sikap, fisik dan persetujuan, bila itu disandarkan kepada Nabi, maka itu namanya hadis. Dan sebagai seorang muslim, dia harus mengikuti hadis, karena itu merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah yang berfirman dalam kalam sucinya Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Taat kepada Allah yaitu dengan kita mengikuti Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, mempelajarinya, mengamalkannya, karena itu merupakan panduan hidup kita. Yang kedua, taat kepada Rasul berarti apa? Kita mengikuti hadis, membahas hadis Nabi, mengamalkan hadis Nabi. Karena hadis Nabi adalah penjelasan terhadap Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi nggak boleh ini Al-Quran dipahami sendiri, pakai akal sendiri, pakai logika sendiri. Itu nggak benar. Kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran, lihat bagaimana penjelasan Nabi SAW, dan penjelasan Nabi itu terdapat di dalam hadis-hadis beliau. Nah, yang namanya berita pasti ada yang benar, ada yang salah. Itu namanya berita. Itu dia, ada yang benar atau ada yang benar, ada juga yang salah atau dusta. Ini berita yang benar, oh ini berita dusta. Nah, jadi apabila kita mempelajari ilmu hadis ini, nah, kita akan meneliti berita yang disandarkan kepada Nabi. Apakah ini benar dari Nabi datangnya, ataukah ternyata dusta? Nah, dan di dalam meneliti suatu hadis, hadis Nabi SAW, di sana ada
istilah ada istilah sanad dan matan. Nah, ini dia, sanad dan matan. Sini kan dikatakan tadi bahwasanya ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang membahas tentang rumusan-rumusan atau asas-asas, kaedah-kaedah yang dengannya diketahuilah keadaan sanad dan matan. Apakah dia layak diterima ataukah dia ditolak. Nah, di sana ada istilah sanad, ada istilah matan. Baik. Perhatikan contoh di sini. Di sini Ustaz akan gambarkan kepada kalian apa itu sanad, apa itu matan. Nah, ini dia sanad. Ya, Ustaz akan beri warna. Lihat. Ya. Haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah. Ini sanad. Atau kita warnai, warnanya lain, warna biru. Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana Waqi'. Kemudian haddatsana Al-A'mash an Abi Salih wa Mujahid wa Muslim Al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Baik, perhatikan. Ini haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, siapa? Penulis kitab Al-Musannif, yaitu Imam Ahmad. Afwan, untuk hadis ini Abu Dawud. Jadi Abu Dawud dia mendengar, Abu Dawud penulis kitab Sunan Abi Dawud yang menuliskan hadis ini, yaitu Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Sini ada Imam Abu Dawud. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Nah, baru Utsman bin Abi Syaibah dia mendapatkan hadis dari Waqi'. Haddatsana Waqi', kata Utsman bin Abi Syaibah menceritakan hadis kepadaku Waqi'. Nah, kemudian Waqi' berkata menceritakan hadis kepadaku Al-A'mash. Nih, lalu Al-A'mash ya berkata dari Abu Salih wa Mujahid wa Muslim Al-Batin. Dari Abu Salih, ada juga sini Mujahid, sini juga ada Muslim Al-Batin. Yang mana ketiga orang ini ya mendapatkan hadis dari siapa? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair dapat dari mana? Dapat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dapat dari mana? Dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan contoh ini maka kalian mengetahui bahwasanya sanad adalah rentetan orang-orang yang menceritakan hadis. Ya, rentetan orang-orang yang menceritakan hadis sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Itu namanya sanad, rentetan orang-orang yang menceritakan hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya sanad, nak. Ya. Ini dia. Berarti gini, kalau kita balik, Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini kepada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas
Menyampaikan kepada siapa? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair menyampaikan kepada siapa? Kepada ini 3 orang, Abi Shalih, Mujahid, dan Muslim Al-Batin. Ketiga orang ini menyampaikan kepada siapa? Al-A'mash. Al-A'mash menyampaikan kepada siapa? Waki. Waki kepada siapa? Utsman bin Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah menyampaikan kepada siapa? Kepada Imam Abu Daud yang menulis ya buku hadis ini. Nah, sampai sini mengerti apa itu sanad? Baik, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada bacaan matan. Matan. Nah, matan itu adalah teks hadisnya, teks ucapan nabinya, ucapan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini matan tuh ini, ma min ayyamin. Ini kata Rasulullah nih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampailah kepada ucapan sabda suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus ya kita pelajari dan diamalkan oleh umat Islam. Apa kata Nabi SAW? Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala wala al jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Nah, ini namanya matan. Kasih warna apa nih? Warna hijau. Nampak? Nih. Inilah ya. Ini matannya. Ma min ayyamin, kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika. Ini artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah. Ini sanad ya. Telah menceritakan kepada ini Utsman bin Abu Syaibah Waki. Telah menceritakan kepada Waki siapa? Al-A'mash. Telah menceritakan kepada Al-A'mash siapa? Abu Shalih, Mujahid serta Muslim Al-Batin. Kemudian Abu Shalih, Mujahid dan Muslim Al-Batin mendapatkan dari siapa? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mendapatkan dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dapat dari mana? Dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Tidak ada hari amal solih padanya yang lebih Allah cintai daripada 10 hari Zulhijjah. Berarti apa nak? Sekarang tanggal berapa? Berapa Zulhijjah sekarang? 3 ya. Nah, berarti masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan hari 10. Ya. Nah, tidak ada hari amal solih padanya yang lebih Allah cintai daripada 10 hari Zulhijjah. Berarti apa? Kita sekarang sedang berada di hari yang terbaik. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah? Kata Rasul, tidak pula berjihad di jalan Allah. Berarti apa nak? Hari ini hari yang terbaik, amal solih kita itu bisa lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kecuali apa? Kecuali seseorang atau seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya, ya dia berjihad di jalan Allah pada hari tersebut, kemudian tidak kembali membawa sesuatu pun. Nah, itu dia. Ya bisa hartanya habis atau dia mati. Kecuali itulah yang nggak bisa mengalahkannya. Nah, ini kan ucapan Rasul, berita dari Nabi tentang keutamaan Zulhijjah ini, awal-awal Zulhijjah ini, 10 Zulhijjah. Nah, tentunya karena ini berita yang disandarkan kepada Nabi, nah ini harus dicek, benar nggak dari Nabi? Ya kalau benar ya kita amalkan, harus. Namun kalau ternyata ini nggak dari Nabi, ya kita tolak, tidak boleh kita terima. Nah, dan imam yang atau
ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini itu adalah Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Dan di sini ada tulisan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nyatakan sahih. Berarti apa kalau nyatakan sahih? Sahih, ya ini tidak istilah sendiri. Syekh Al-Albani ini siapa? Ini ulama zaman sekarang yang dia meneliti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sanadnya dia teliti. Dia pelajari orang-orang ini. Diteliti ini siapa nih? Ini siapa ini? Teliti semuanya. Ya, apakah memang ini orangnya jujur? Apakah ini orangnya bertemu dengan orang tersebut? Dan lain sebagainya. Itu akan dibahas di pertemuan kita berikutnya. Ya, nah, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani adalah orangnya, orang yang meneliti hadis ini. Sahih. Nah, berarti apa kalau sahih? Maka kita terima hadisnya. Nah, di sini ya dikatakan min haitsul qabul, apakah diterima? Kalau dia sahih, diterima. Kalau dia dhaif atau palsu, maudhu, maka dia ditolak hadisnya. Nah, inilah kurang lebih ya yang perlu kalian ingat, bahwa ini sanad rentetan orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi, ini dia sampai kepada Nabi. Adapun matan itu adalah teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit lagi maudhu'uhu dirasatus sanad wal matan. Dan di sini pembahasan ilmu hadis ini adalah mempelajari sanad dan mempelajari matan. Apakah sanadnya diterima? Apakah matannya diterima? Apakah sanadnya ditolak dan matannya juga ditolak? Ini dia. Nah, jadi ya mempelajari sanad ini luar biasa. Ya, luar biasa. Butuh ketelitian. Karena kita akan membahas perawi, orang yang menyampaikan berita itu. Jadi bukanlah perkara yang mudah. Namun setidaknya kalian mengetahui bahwasanya beginilah cara ulama menjaga agama Allah ini. Beginilah keistimewaan umat Islam, bahwasanya tidak sembarangan menyampaikan ini dari Nabi, ini dari Nabi, ini dari Nabi. Enggak. Diteliti beritanya sehingga apa? Terpisahkanlah ini betul dari Nabi, ini ternyata buatan manusia, atau buatan orang-orang kafir, atau buatan orang-orang fasik, atau buatan orang-orang zindik. Terpisahkan dia. Ini dari Nabi. Sehingga apa nak? Ajaran Islam terjaga kemuliaannya, kemurniannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Apa sebabnya? Ilmu yang kita bahas ini. Ya, Masya Allah kan? Luar biasanya ilmu hadis ini. Kemudian wa thamaratuhu, dan buah dari ilmu hadis ini tadi saya katakan tamyizus sahih minas saqim minal ahadits. Itu kita bisa membedakan, memisahkan antara ini ucapan Nabi benar adanya, hadis Nabi benar adanya, dan ini hadis Nabi yang dipalsukan oleh manusia. Artinya apa? Mereka ya membuat hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu kepada anak-anak Ustaz semua, ya, pada pertemuan kali ini Ustaz memberikan tugas kepada antum, yaitu catatkan terjemahan dari ini catatan ini ya, terjemahkan seperti yang Ustaz sampaikan, dan buat rangkumannya. Setiap penjelasan pasti ada, setiap teks ini ada penjelasannya dan rangkum. Berarti apa tugas kalian? Ya, tugas yang pertama, catat ya, tulis terjemahan pelajaran hari ini di buku tulis, boleh juga di selembar kertas. Baru yang kedua ya, rangkum penjelasan Ustadz. Yang ketiga, kirim ke WA ya, Japri.
Kemudian ya ditunggu paling lama ya pukul 18.00 WIB. Ini paling lama jam 18.00 WIB ya hari ini 25 Juli 2020. Demikian dari Ustadz. Wassallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.